Kita boleh kembangkan gitu. Masyarakat kita edukasi, harus ada kelompok juga pendampingan oleh kelompok-kelompok. Festival ini kan untuk festival pertama itu Wonderful Rongkong dilaksanakan kemarin 3. Jadi kalau nasional ini Pak, manakala 3 kali dilaksanakan bisa masuk dalam event karisma Nusantara melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi itu bidang tadi yang belum saya bahas, yang pembudayaan olahraga. Karena kita mengarahkan bahwa generasi sekarang teknologi yang begitu masif sekarang yang sangat yang menarik. Jadi kita juga selalu mengadakan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Medium TV. Seperti biasanya, Medium TV memaparkan atau menyuguhkan program kupas tuntas OPD. Nah, kali ini seperti informasi sebelumnya bahwa saya sudah berada di Kabupaten keempat. Yang sebelumnya kami berada di Kabupaten Bulukumba, Wajo, dan Kabupaten Maros. Nah, kali ini kita sudah berada di Kabupaten Luwu Utara. Nah, oke, sekarang saya sudah berada di salah satu kantor OPD yang ada di Kabupaten Luwu Utara. Nah, OPD ini mengurus pariwisata, mengurus pemuda dan olahraga, apa segala macam, dan OPD ini dipimpin oleh Haji Jumail Mapil, SIP MSI. Saya sudah berada di ruangan beliau. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana Pak Kadis, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Itu yang penting Pak Kadis. Iya. Beliau sebelum menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, sebelumnya beliau adalah Kadis Kebudayaan Pariwisata. Nah, akhirnya ini dipisah, kebudayaannya lari ke sana, pariwisatanya tinggal. Iya. Terus datang lagi yang baru. Iya. Iya. Terus sebelum itu juga beliau pernah menjadi staf ahli bupati bidang kesejahteraan rakyat. Iya. Terus beliau juga pernah menjabat Kadis Perhubungan, pernah menjabat Kepala Badan Kepegawaian. Sebelum beliau menjabat eselon 2, pernah menjadi camat di Sabang dan pernah camat di Mapedeceng. Sangat luar biasa ini karir Pak. Alhamdulillah Pak. Iya. Oke, Pak Kadis. Iya. Kami di Medium TV ini ada program namanya Kupas Tuntas Organisasi Perangkat Daerah. Iya. Nah, program ini bertujuan mendukung program informasi keterbukaan informasi publik. Iya. Ya. Nah, selain itu kita juga berupaya untuk berbagi cerita, berbagi pengetahuan, dan berbagi informasi kepada masyarakat Kabupaten Luwu Utara tentunya pada khususnya, dan masyarakat Sulawesi Selatan dan Indonesia pada umumnya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, mungkin sebelum itu Pak Kadis bisa memaparkan sedikit jelas, padat, dan singkat apa program dan target Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata terkhusus di periode kedua Bupati dan Wakil Bupati sekarang. Silakan Pak Kadis. Iya. Makasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebelum berbicara tentang program dan target ini Pak, perlu kami jelaskan bahwa Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata ini adalah menangani urusan pemerintahan yang
tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, tapi dia berusia pilihan. Jadi kita ada 3 sektor ini, pemuda, olahraga, dan pariwisata. Semua ini kami bagi dalam 4 bidang, Pak. Jadi ada 4 kepala bidang di sini. Di sini. Bidang kepemudaan, kemudian olahraga ini ada 2 bidang, Pak. Satu menangani masalah prestasi olahraga, satu pembudayaan olahraga. Dan yang keempat ini bidang kepariwisataan. Nah, kepemudaan ini, Pak, kalau dulu memang kita paling populer dengan urusan Paskib Braka ini, Pak, sampai Agustus. Karena ini memang pembinaan kepemudaan ini, Pak. Tapi tapi tahun ini enggak di pemuda lagi, Pak. Enggak di dinas kami, sudah dialihkan ke Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik, Bangpol. Karena sekarang ini, Pak, semua Purna Paskibraka itu menjadi duta Pancasila. Karena persoalan duta Pancasila inilah akhirnya sehingga dipindahkan ke sana, ke Kesbangpol. Nah, itu juga termasuk program favorit kami dulu karena bagian dari upaya pembinaan generasi muda. Betul. Tetapi masalah kepemudaan ini tetap berjalan, Pak. Kami ada mitra dalam urusan kepemudaan ini, Pak. Ada KNPI, organisasi kepemudaan. Ada KNPI. Itu mitra kami dalam urusan pembinaan kepemudaan. Iya. Nggak bingung nggak? KNPI ini ada dua opsi di Utara gimana? Saya kira bukan urusan kami nih, Pak. Persoalan dualismenya itu saya pikir tidak menjadi persoalan bagi kami, karena upaya pembinaan pemuda ini harus tetap berjalan. Iya. Oke, lanjut. Nah, dalam urusan kepemudaan, program yang sekarang kami jalankan ini, Pak, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya juga, masalah pemuda pelopor, Pak. Ini pemuda pelopor ini program nasional, Pak. Jadi setiap tahun kita juga ada seleksi di daerah. Pemuda pelopor? Iya, pemuda pelopor, ada seleksi di daerah, dan ini sudah mulai berjalan, Pak. Kami sudah mengirimkan peserta kami dari Utara untuk seleksi di tingkat provinsi. Nanti mungkin kalau misalnya yang kami kirim ke seleksi tingkat provinsi lolos, itu lanjut ke tingkat nasional. Dan 2 tahun lalu, Pak, kami pernah lolos 1. Tingkat nasional? Iya, tingkat nasional 1, dan itu kegiatan kepemudaannya itu kemarin dipusatkan di Minahasa. Di Minahasa Utara. Iya. Itu kemudian, Pak, selain pemuda pelopor, kami juga ada program wirausaha pemula. Wirausaha pemuda pemula? Iya, jadi kami membina anak-anak muda yang mau masuk ke usaha-usaha UMKM gitu. UMKM ada di jadi mereka kami bina. Mungkin programnya itu berupa bagaimana mereka bisa memulai usaha untuk lalu kemudian nanti mereka bisa juga membuka lapangan kerja gitu. Dibantu modal enggak dari kalau permodalan, Pak, itu nanti kita kerjasamanya dengan Dinas Koperindak. Iya, karena UMKM ini kan memang domainnya di sana, Pak. Tetapi kami menyiapkan anak-anak mudanya gitu, yang mau terjun ke dunia usaha. Gitu. Maksudnya secara spesifik apa yang dilakukan oleh pemuda Dinas Dispora Pariwisata? Iya, kami memberikan ini, Pak, informasi tentang dalam bentuk sosialisasi gitu, bahwa ada usaha-usaha yang bisa mereka lakukan. Karena itu sudah cukup berkembang juga di Lu Utara ini, Pak, anak-anak muda masuk ke dunia usaha. Nantinya yang pemula ini. Jadi bukan kita tidak menakut-nakuti mereka, hanya justru membuka wawasan mereka bahwa untuk berusaha itu tidak harus berpikir modal dulu, tetapi kan kemauan yang lebih utama, Pak. Semangat dan kemauan. Karena kalau berpikir modal, kadang-kadang orang kan tidak tahu mau melangkah bagaimana. Tetapi kalau kita buka wawasan mereka bahwa berusaha ini kemauan dulu, nanti kan ada jalan, bisa kerjasama dengan perbankan, ada mungkin bantuan dengan aset yang mereka miliki, bisa mungkin itu menjadi semacam agunan dan sebagainya. Tetapi lebih untuk melengkapi semua ini, Pak, kita kerjasama dengan Dinas P2K UKM itu. Karena mereka soal teknis nanti mereka yang kerjakan itu. Kami pada persoalan sosialisasinya gitu. Dan
Di bidang kepemudaan ini Pak, banyak hal-hal yang juga kita lakukan secara insidentil. Kadang-kadang memang tidak masuk dalam program kita, tetapi ada permintaan dari luar untuk dukungan aktivitas kepemudaan gitu. Iya, itu biasanya terkait dengan, masuk juga memang berkaitan dengan persoalan keolahragaan, berkaitan juga dengan persoalan kepariwisataan gitu. Jadi memang 3 bidang ini Pak saling beririsan memang. Iya. Karena memang kalau berbicara pemuda ini terkait dengan olahraga Pak, karena di olahraga juga kalau berbicara prestasi orang muda juga. Betul. Terus kita berbicara pariwisata juga, yang tertarik menekuni ini anak-anak muda juga. Gitu. Menjadi duta-duta pariwisata ini kan saling muda. terkait memang semua Pak, gitu. Kemudian kalau kita di bidang olahraga ini Pak, ini yang saya bilang tadi ada 2, satu pembudayaan, satu prestasi. Apa bedanya itu? Kalau prestasi ini Pak, di sini kita banyak kerjasamanya dengan mitra kita. Kalau tadi pemuda bermitra dengan KNPI, kalau ini bermitra dengan KONI. KONI ini kan tempat berhimpunnya semua cabur-cabur. Betul. Di sini keterlibatan kami pada prestasi ini Pak, banyak hal-hal yang misalnya KONI lakukan, kita kerjasama di situ. Ikut berbagai macam kejuaraan masing-masing cabur biasanya ada. Nah, event yang besar itu kan kalau di tingkat daerah kan Porda Pak, yang sekarang namanya Porprov. Kemarin alhamdulillah Lu Utara berpartisipasi di Porprov Sinjai Bulukumba. Itu kita masuk dalam peringkat 16. Yang sebelumnya? Sebelumnya jauh Pak, dibawa mulai masuk di 5 terbawah lagi. Sekarang sudah jadi 14. Masih di peringkat 16. 16. Iya, kita ada beberapa cabur andalan, memang andalan kami itu di atletik, ya. Kemudian di voli, termasuk voli pasir, ada takraw juga. Kemudian di beberapa cabur bela diri Pak, kita ada di ada di Anggara. Gitu. Di kepariwisataan? Kalau di kepariwisataan Pak, ini programnya memang agak lagi hal-hal yang sifatnya kita upayakan bagaimana yang viral-viral ini kita juga bisa lakukan di Luwu Utara. Nah, yang sekarang ini kan program pemerintah itu ada Anugerah Desa Wisata Indonesia. Ini pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini memberikan penghargaan kepada desa-desa yang memang bisa tampil sebagai desa yang disebut desa yang menarik untuk dikunjungi gitu. Desa wisata. Iya, desa wisata. Dan tahun ini satu desa di Luwu Utara Pak masuk 75 besar nasional. Iya, saya dengar itu. Pak, 7 terbaik di Sulawesi Selatan. 7 terbaik di Sulawesi Selatan, 75 nasional. Iya, jadi kita di Desa Rinding Allo, Kecamatan Rongkong. Di sana memang ada, kalau keunggulan-keunggulan memang bisa Pak, bisa kita. Apa saja yang menarik di desa ini? Kalau di kalau di Rongkong ini, memang di samping dia berada di pegunungan, ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Udaranya dingin Pak, sejuk sepanjang hari. Malam itu kadang-kadang dinginnya juga agak. Kadang-kadang di musim-musim tertentu agak ekstrim kalau menurut kita. Pemandangannya indah. Ya, kemudian ada spot-spot memang Pak yang bisa kita garap. Kali itu menjadi andalan untuk dikunjungi orang-orang yang minat pada persoalan di desa Rinding Allo. Iya, Desa Rinding Allo ini yang masuk. Dan Rinding Allo ini Pak memang dari dulu juga dia sudah punya nama. Pernah juara nasional lomba desa gitu. Dan ada keunikan memang di sana. Di samping memang pemandangan alam yang indah, udara yang sejuk, kemudian di sana juga ada hal yang mungkin daerah lain tidak miliki. Apa itu? Ada batik rongkong dan ada tenun rongkong Pak. Jadi punya batik Pak, itu tradisional Pak. Dia punya motif asli di sana dibuat. Asli Pak, asli. Tenun rongkong ini Pak kemarin kami tampilkan di Expo di Jakarta. Itu satu lembar kain itu Pak, yang ukurannya 2 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 2 meter, itu lebih 10 juta satu lembar tenun itu Pak. 10 juta harganya? Bisa sampai 20 juta malah Pak. Tapi kemarin karena pembelinya itu memang dari kolektor, kita kasih diskon lakunya itu
12 juta. 12 Satu juta. lembar kain. Satu lembar kain. Iya. Untuk satu sarung. Iya. Untuk untuk Satu kain, Pak. Satu kain ya? Satu lembar. Jadi memang Ukuran berapa tuh? ukurannya 2 meter saja, Pak. 2 2 meter, meter kali 120 apa 1,5 meter Iya. itu. Itu laku 12 juta. Iya. Yang sebenarnya harganya sampai 20 juta ya? Bisa saja, Pak, karena memang tergantung kadang tergantung ukuran. Karena kenapa dia mahal, Pak? Berbeda dengan mungkin kain tenun yang umum kita ini kan, dia dari pewarnaan juga masih menggunakan bahan alami, pewarna alami, dari rempah, dari getah, dari apa sebagainya itu, sehingga memang warnanya tidak terlalu terang, agak-agak buram, tapi dia karena itu kain ini bisa berusia sampai ratusan tahun gitu. Iya. Ya, keunikannya di situ. Kemudian di samping tenun itu ada juga motif-motif lain yang batik. Ada roto dan ada motif-motif rongkong yang khas gitu, Pak. Nah, itu jadi berpadu lah di situ, Pak. Keindahan alamnya, udaranya yang sejuk, kemudian ada kerajinan daerah itu. ya, asli ya. Iya. Jadi rongkong memang ini bisa menjadi andalan. Hanya kalau kita mungkin bisa berkunjung ke sana, Pak, di akhir pekan, di weekend itu banyak. Kita ada tempat-tempat memang untuk camping. Kemudian di atas juga ada ini, Pak, ada homestay. Jadi rumah-rumah warga itu sudah menjadi homestay semua, dengan sudah tertata dengan apanya, Pak, tarifnya, tarif nginap dengan makan itu sudah ada. Sudah ada. Iya, jadi kita sudah mengedukasi warga di sana. Mau berkunjung ke Rongkong itu nggak usah khawatir. Mau tinggal di homestay atau mau dalam bentuk camping juga bisa. Semua tersedia di sana. Nah, gitu. Hanya mungkin jarak tempuh yang agak jauh, tetapi semua sudah jalan sudah beraspal, Pak. Sampai ke objek wisatanya, berapa objek wisata itu ada. Saya sendiri, Pak, sering. Dari Masamba ke sana berapa memakan waktu berapa lama? Lebih 1 jam, Pak. Sampai 2 jam, tergantung juga kalau misalnya kita pakai motor mungkin lebih cepat dibanding kalau memakai roda 4. Ya, karena ada memang bagian-bagian tertentu di perjalanan itu yang kita harus hati-hati melambat ya. Kan daerah pegunungan, Pak, gitu. Oke, Pak Kadis, sudah jelas dan masyarakat Luwu Utara dan Sulawesi Selatan tentunya sudah tahu bagaimana program dan targetnya Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara. Nah, ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kami himpun. Coba kita sampaikan ke Pak Kadis. Pertanyaan pertama, apa saja upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara dalam mempromosikan pariwisata di daerah ini? Iya, Pak, jadi begini, pariwisata ini kan harus tumbuh memang atas kesadaran masyarakat gitu, Pak. Jadi tentu di masyarakat ini kan ada kelompok-kelompok pengelola gitu. Ya, ada namanya Pok Darwis, Pak. Ini Pok Darwis ini di setiap desa kami sudah buat itu, ya. Kita buatkan SK mereka, rekomendasi bahwa objek wisata yang ada di desa itu mereka boleh kembangkan gitu. Dengan Pok Darwis ini, Pak, kita masuk di situ, kita beri mereka sosialisasi, edukasi dan sebagainya, supaya mereka memiliki pemahaman tentang pengembangan usaha-usaha pariwisata juga, karena pariwisata ini kan arahnya juga pada pertumbuhan ekonomi, Pak. Jadi efeknya itu setiap kunjungan warga, ya, kunjungan orang ke tempat-tempat wisata itu ada efek ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Betul. Gitu. Jadi saat masyarakat kita edukasi, harus ada kelompok juga yang menggerakkan itu. Kalau misalnya kalau kami sendiri kan tenaga terbatas, Pak, di OPD ini. Betul. Tetapi dengan memberikan semacam pendampingan oleh kelompok-kelompok itu, saya kira ini nanti yang berjalan juga di bawah, Pak. Tapi kami tetap memberikan membimbing juga. Gitu. Jadi ada program memang untuk sosialisasi dan mendampingi komunitas-komunitas untuk Nah, dalam skala-skala yang lebih besar juga, Pak, setiap tahun kita ada festival. Festival ini kan untuk menarik perhatian orang pada persoalan pariwisata di Luwu Utara. Nah, pariwisata kami, festival ini sudah 3 tahun berturut-turut berjalan, Pak. Pertama itu, festival pertama itu Wonderful Rongkong dilaksanakan di Rongkong. Kemudian festival yang kedua tajuknya itu Bumi Lamaranginang di Kota Masamba, dan yang bulan ini kami laksanakan Masamba Affair. Masamba Affair. Ya, kemarin. Yang ketiga. Jadi kalau
nasional ini Pak, manakala 3 kali dilaksanakan secara berturut-turut, ini kita tinggal melaporkan ke kementerian dan bisa masuk dalam event Karisma Nusantara. Nah, kalau sudah menjadi event Karisma Nusantara itu Pak, ini sudah menjadi kegiatan nasional kementerian. Jadi pembiayaan juga ada dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi saya kira kelompok-kelompok pariwisata ini Pak yang dalam bentuk Pokdarwis ini memang ini yang mitra kami sebenarnya di lapangan. Iya. Saya tambahkan Pak, ada satu bidang tadi yang belum saya bahas, yang pembudayaan olahraga ini masuk kita pada olahraga yang sifatnya olahraga tradisional. Ini harus karena tumbuh juga di masyarakat Pak. Karena kita mengarahkan bahwa generasi sekarang tidak bisa melupakan juga bahwa ada olahraga-olahraga yang bisa mengalihkan perhatian anak-anak sekarang pada persoalan teknologi yang begitu masif sekarang. Kan anak-anak sekarang ini kan mainnya di gadget saja, ya, tidak mengetahui bahwa sebenarnya ada olahraga tradisional juga yang menarik. Jadi kita juga selalu mengadakan itu. Ada semacam event-event untuk kembali menghidupkan itu olahraga tradisional. Seperti enggrang, gasing, itu kami hidupkan juga itu Pak. Kemudian di samping olahraga-olahraga tradisional, olahraga yang sifatnya petualangan juga Pak, itu kan kadang-kadang tidak masuk dalam urusan olahraga prestasi, tapi dia masuk dalam dilakukan oleh anak-anak muda, ya, yang sifatnya petualangan gitu. Gitu. Oh, pantas ini kita dapatkan dari tim Medium TV di lapangan. Ada pertanyaannya begini. Rencana Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara dalam mengembangkan potensi olahraga lokal. Mungkin salah satunya itulah ya tradisional itu Pak. Bahkan dulu Pak, kami pernah ada juga anak-anak muda itu melaksanakan festival Sungai Rongkong. Festival juga ini menghidupkan pariwisata Pak. Kita lokusnya memang memanfaatkan sungai ini, Sungai Rongkong itu. Iya. Kita di situ ada lomba-lomba yang sifatnya hal-hal yang hidup tumbuh di masyarakat, yang bercerita, kemudian kita menampilkan kuliner-kuliner yang ada juga, kemudian olahraga-olahraga yang ada di tengah-tengah masyarakat yang tidak masuk dalam kategori olahraga prestasi, bahkan sampai lomba rakit pun dilakukan. Gitu. Pak Kadis, ada pertanyaan yang sedikit keluar. Iya, boleh Pak. Mendengar nama Indah Putri Indriani, apa yang ada dalam pikiran Bapak? Dia perempuan cerdas, kemudian dia punya potensi untuk berkembang karirnya lebih dari apa yang ada sekarang. Jadi cerdas ya? Cerdas dan masih punya peluang, kesempatan, peluang untuk lebih dari ini. Lebih dari yang sekarang. Kita kembali. Bagaimana peran pemuda dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata dan olahraga di Luwu Utara? Saya kalau olahraga mungkin dulu Pak ya, karena saya pikir memang harus berbicara pemuda kalau berbicara olahraga. Makanya semua cabur ini Pak terbuka. Ya kita memberikan kesempatan kepada minat gitu. Anak-anak yang punya minat, kami sudah semaksimal mungkin kami ada sarana untuk itu. Ya, jadi beberapa cabur yang memang diminati itu ada sarananya di sini. Seperti kalau di Taman Siswa itu kan di sana ada untuk basket Pak, ada voli, ada voli pasir dan sebagainya. Yang pemerintah daerah menyiapkan fasilitas untuk peminatan terhadap cabang-cabang olahraga gitu. Nah, kemudian kalau pada pariwisata ini Pak, saya kira kalau kita merujuk pada daerah-daerah di Indonesia yang sudah maju pariwisatanya, memang itu didominasi oleh anak-anak muda yang bergerak. Ya kalau pariwisata mau berkembang lalu kita lihat anak mudanya tidak tertarik pada itu, saya pikir agak susah. Betul. Iya, harus anak muda yang bergerak memang, karena daerah-daerah yang maju seperti Jogja, Bandung itu yang bekerja di situ memang harus anak-anak muda Pak. Harus anak muda. Ada semangatnya memang dan masih punya tenaga untuk bekerja. Pertanyaan selanjutnya Pak Kadis. Apakah ada program atau kegiatan yang difokuskan pada pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Luwu Utara, dan bagaimana Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata Kabupaten Luwu Utara bekerja sama dengan pihak swasta untuk memperkuat sektor ini? Saya kira kalau pariwisata ini Pak sudah saya jelaskan tadi bahwa kita untuk menghidupkan pariwisata ini kita mengadakan festival setiap tahun. Nah, festival ini kan sudah 3 kali kita laksanakan, dan kalau itu sudah masuk dalam event Karisma Nusantara, itu sudah setiap tahun berjalan.
Oh, Iya, kemudian di samping itu Pak, tentu kami juga tidak boleh melepaskan tanggung jawab kami terhadap pengelolaan objek-objek wisata yang ada di Luwu Utara. Sekarang ini yang dikelola oleh pemerintah daerah itu ada 6 objek wisata dan itu juga menjadi sumber PAD. Nah, dengan mengelola pariwisata ini Pak, objek-objek yang dikelola oleh pemerintah ada PAD-nya juga, saya kira juga menjadi semacam tugas pokok kami untuk selalu menghidupkan pariwisata itu, karena memang di Luwu Utara ini dengan karakteristik tipologi daerah yang ada pegunungan, ada dataran rendah dan pesisir, semua milik objek wisata itu Pak. Di pantai kita punya, di dataran rendah kita punya semacam air terjun, sungai-sungai, kemudian di pegunungan seperti Rongkong itu dengan pemandangan alam dan air terjunnya juga ada. Banyak Pak. Kami mengelola air terjun ada 2. Namanya Bantimurung di Bone-Bone, sama dengan di Maros Pak, Bantimurung. Itu malah untuk pengembangannya memang masih butuh waktu ke depan. Itu menarik Pak, sampai kalau yang kami tempati bisa mandi itu sudah sampai tingkat ketiga, tapi di atas itu masih ada, hanya belum terbuka Pak. Ya, kemudian ada air terjun Serambu Ala di Kalotok, itu juga tingkat kunjungannya lumayan tinggi. Iya. Pak Kadis, apa langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan fasilitas olahraga di Kabupaten Luwu Utara agar dapat mendukung pengembangan atlet lokal? Kalau itu Pak, kami punya sekarang ini sarana olahraga yang cukup. Cukup artinya bukan berarti sudah harus puas, enggak. Tapi cukup dalam arti bahwa ada minat terhadap cabur itu, fasilitas kita sudah siapkan. Iya, seperti terbukti kemarin bahwa saat di Porprov Sinjai dan Bulukumba, hampir semua cabur kayak kami ikuti. Gitu. Dan di sini Pak sudah ada, di samping tadi lapangan taman siswa yang ada beberapa sarana cabang olahraga di sana, ada GOR juga di Luwu Utara ini. Ada GOR juga? Ada GOR sudah ada Pak, hanya pemanfaatannya masih perlu kita maksimalkan karena jalan menuju ke sana ini sementara dalam pengerjaan. Pak Kadis, apakah terdapat program pengembangan bakat olahraga di Kabupaten Luwu Utara? Jika iya, bagaimana program tersebut bisa berjalan? Kami ada ini Pak. Ada program yang menjadi andalan kami atas penunjukan atau kerjasama dengan Dinas Olahraga Provinsi. Kami menjadi daerah untuk pembinaan atletik. Jadi Luwu Utara ini Pak menjadi tempat pembinaan untuk olahraga atletik. Sulawesi Selatan? Iya, kami ditunjuk untuk itu, ya atletik. Nah ini sementara juga kami benahi semua Pak, baik sarananya, karena memang Pak, kenapa Luwu Utara dipilih untuk atletik? Karena dalam setiap kejuaraan Luwu Utara ini sering membawa prestasi kalau untuk untuk atletik itu Pak. Iya. Iya. Pak Kadis, apa yang terlintas dalam pikiran Pak Kadis ketika mendengar nama Ahmad Fauzi? Ahmad Fauzi atau Muhammad Fauzi Pak? Pak Fauzi. Pak Fauzi. Iya. Orang lebih kenal Abang. Abang, ya. Apa yang terlintas? Kalau Abang Pak sama dengan Ibu tadi. Ya, Abang ini saya pikir kalau sudah dia ada di level nasional, karena dia di DPR RI, saya kira dia bisa memberikan kontribusi yang besar untuk Luwu Utara. Luwu Utara. Intinya the best untuk Luwu Utara. Iya, kemajuan Luwu Utara. Saya kira dan dia sudah menjalankan itu. Jadi Abang Fauzi ini salah satu anugerah untuk Luwu Utara ya. Betul Pak. Pak Kadis, kita lanjut. Apakah ada kerjasama lintas sektor atau lintas kabupaten dalam memajukan sektor pemuda olahraga dan pariwisata di wilayah ini? Tetap ada Pak. Saya kira ada. Walaupun kita mungkin dalam persoalan prestasi kan ada kompetisi Pak ya, berkompetisi antar daerah. Ya, tetapi bukan berarti bahwa kolaborasi tidak bisa kita laksanakan. Saya kira beberapa kesempatan kan kalau ada misalnya Porprov atau apa itu kan kita lawannya mainnya ke daerah lain gitu. Kadang-kadang kita melakukan pertandingan persahabatan atau eksibisi. Saya kira kita tidak bisa berkembang kalau kita mengukur kekuatan kita kalau tidak kita pernah main keluar. Misalnya kemarin Porprov ini kan
ada perannya dulu Pak. Oke. Ya kita mainkan dengan mungkin untuk Tanah Luwu ini 4 kabupaten kota kita mainkan di situ. Ya, kita main keluar juga, kita bawa walaupun itu kadang-kadang dalam bentuk hanya persahabatan, tapi saya kira itu perlu kita lakukan untuk mengukur kekuatan juga Pak. Betul. Prestasi kita ini kalau cuman di internal kita tidak tahu kalau tidak ada lawan. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak Kadis. Apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengembangkan sektor pemuda, olahraga, dan pariwisata di Kabupaten Luwu Utara? Kalau tantangan terbesar, saya kira yang pertama ini Pak, tantangannya tentu kita berbicara tentang ketersediaan sarana juga. Ya, sarana ini sudah terkait dengan anggaran saya kira. Iya. Sudah pasti itu Pak. Nah, saya melihat masih perlu memang kita tambah ya untuk olahraga ini ada sarana olahraga yang perlu kita tambahkan, kita lengkapi sehingga minat anak muda terhadap olahraga ini bisa tersalurkan. Ya. Jangan sampai ada minat lalu tidak ada sarana juga, saya kira susah untuk pengembangan. Itu masalah olahraga dan kepemudaan, saya kira seperti itu Pak. Nah, kalau anak muda di sektor pengembangan usaha yang saya sebut tadi itu Pak, saya kira memang perlu mereka dibantu, diarahkan untuk bagaimana mendapatkan permodalan untuk memulai usaha. Kalau soal teknisnya nanti ya saya kira itu bisa mereka lakukan secara autodidak juga, ya Pak ya. Tapi ya, memang perlu untuk bagaimana mereka diarahkan kepada usaha-usaha permodalan gitu. Nah, gitu. Dan perlu memang bagi kami ini Pak meningkatkan rasa percaya diri pemuda. Iya, PD ya. Iya, PD karena begini Pak, pemuda juga ini harus memantaskan dirinya bahwa negara ini, bangsa ini meletakkan masa depan bangsa ini kan di pundak pemuda. Nah, kalau pemuda tidak memiliki rasa percaya diri, tidak merasa pantas untuk menerima beban itu, saya kira kegagalannya mungkin. Jadi harus mereka percaya diri gitu dan pantas menerima itu, tanggung jawab itu. Pak Kadis, terakhir apa yang akan disampaikan Pak Kadis kepada teman-teman di Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata secara internal, dan apa harapan yang akan disampaikan kepada para pemuda di Kabupaten Luwu Utara, para aktivis di Luwu Utara, para atlet dan masyarakat pada umumnya tentang pariwisata. Silakan Pak Kadis. Kalau saya, kalau di internal kami, saya kira teman-teman yang menduduki jabatan misalnya di bidang dan sampai ke tingkat bawahnya itu sudah paham tugas masing-masing Pak. Program juga saya beri keleluasan mereka untuk menyusun itu karena memang sudah ada panduan. Jadi terbuka untuk berinovasi. Terbuka, silakan berinovasi. Ya, jadi bidang pemuda, prestasi olahraga, pemberdayaan olahraga dan pariwisata, saya kira mereka sudah paham betul dengan tugas pokoknya masing-masing Pak. Tinggal di samping itu mungkin kolaborasi memang di antara kita ini. Tidak boleh ada ego di masing-masing Akan kadang-kadang bidang itu ada juga muncul ego Pak. Tetapi kalau kerjasamanya bagus, harus memiliki pemahaman bahwa ini adalah sebuah tim gitu. Kalau salah satu ada sistem gitu. Kalau salah satu subsistemnya bermasalah, saya kira akan bermasalah semua. Betul. Tapi kalau bekerja secara kolaboratif, saya kira akan lebih baik lagi Pak. Kemudian pada persoalan keolahragaan, masalah pemuda juga, saya kira sama Pak. Butuh kolaborasi semua pihak ya. Karena sekarang ini yang harus ditonjolkan memang kerjasama. Kolaborasi. Kalau dulu berbicara kompetisi, mungkin orang lebih banyak berbicara kolaborasi sekarang. Bagaimana pemuda bergerak itu harus ada target memang. Ya, kalau kita sekarang bekerja tanpa target, saya kira susah mencapai itu Pak. Nah, kalau persoalan pariwisata, saya sudah panjang lebar tadi menjelaskan bahwa memang pemuda juga yang harus banyak bekerja di situ. Karena persoalan pariwisata ini dia sudah menjadi semacam unggulan, bukan hanya di provinsi kabupaten seluruh Indonesia, tapi persoalan dunia juga, internasional sudah begitu Pak. Karena kalau di Indonesia ini katanya pariwisata ini sudah menjadi peringkat kedua untuk memasukkan devisa negara. Nah, ini harus kita respon juga di daerah bahwa dengan pengembangan pariwisata, ekonomi di masyarakat juga bergerak gitu. Nah, ini harus disampaikan ke masyarakat bahwa mengelola pariwisata itu bukan sekedar menikmati keindahan alam, tetapi ada dampak ekonomi yang positif yang bisa didapatkan oleh masyarakat. Pak Kadis, terakhir saya mau kasih kesempatan Pak Kadis untuk menyampaikan kepada masyarakat Sulawesi Selatan dan Indonesia
apa yang menarik untuk penduduk di sana datang ke Luwu Utara? Silakan. Oh iya. Promosi. Iya, Luwu Utara ini kalau kita bilang dia daerah yang memiliki banyak potensi keindahan gitu. Karena kalau berbicara pariwisata kan kita selalu berbicara tentang keindahan. Di Luwu Utara kita bisa menikmati pegunungan, ya, dan hawanya sejuk. Kita juga bisa menikmati beberapa objek wisata di dataran rendah dan sampai ke pesisir pun ada. Saya pikir kalau datang ke Luwu Utara, orang-orang tidak akan kecewa, Pak. Iya. Orang-orang yang senang menikmati keindahan, maka tepatlah kalau berkunjung ke Luwu Utara, ya. Tepat berkunjung ke Luwu Utara kalau kita adalah penikmat keindahan alam. Makasih. Pemirsa Medium TV, saya sudah ngobrol panjang dengan Kadis Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Ada beberapa hal yang saya harus garis bawahi. Pertama, ternyata ada program di dinas ini, Wirausaha Pemuda Pemula. Jadi beliau menciptakan pemuda-pemuda pemula yang ingin berusaha. Pesan beliau juga untuk para pemuda, kemauan dulu, jangan pikir modalnya. Modalnya insya Allah kalau memang kemauannya ada, pasti ada jalannya. Kedua, ternyata di Kabupaten Luwu Utara ini ada tenun batik, tenun atau batik rongkong. Wah, malah ini sudah ada anunya, ukuran 2 meter kali 120 itu di orang beli 12 juta, yang sebenarnya harganya sampai kurang lebih 20 jutaan. Nah, saya juga belum tahu nih. Sebentar kita coba tanyakan. Setelah ini saya mau tanyakan ke Pak Kadis, di mana itu barang itu. Selanjutnya, Pak Kadis begitu mendengar nama Indah Putri Indrayana, langsung terlintas bahwa Ibu Indah cerdas dan masih punya peluang satu tingkat di atas dari yang sekarang. Bukan setingkat saja, Pak. Bisa lebih dari Oke. Selanjutnya, ternyata Luwu Utara ini, Kabupaten Luwu Utara ini jadi tempat latihan atlet Provinsi Sulawesi Selatan. Terus teman-teman DPR di kabupaten, teman-teman DPR di provinsi, dan mudah-mudahan Abang dengar, dinas ini masih butuh supporting dana untuk anggaran pemuda dan olahraga. Terus pesan beliau untuk teman-teman ASN di lingkungan ini, kerja tim itu akan menghasilkan sesuatu yang maksimal dibanding kita kerja sendiri-sendiri. Dan beliau menutup bahwa berkunjung ke Luwu Utara, semua dinasti wisatanya tidak akan mengecewakan para pengunjung wisata. Tepatlah berkunjung ke Luwu Utara. Tepatlah berkunjung ke Luwu Utara. Kita akan bertemu dengan OPD yang berbeda di waktu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.